Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 252. Kita lanjutkan kajian pendalaman kita terkait dengan anatomi diri manusia, baik anatomi secara fisikal maupun anatomi spiritual atau kejiwaan, dikaitkan dengan eksistensi ilahiyah. Kita akan terus melakukan kajian pendalaman dalam beberapa episode. Kita sudah melakukan kajian 3 episode. Nanti kita akan melakukannya terus. Setiap episode akan terjadi pendalaman-pendalaman luas sekaligus mendalam yang seringkali saya sebut sebagai komprehensif dan holistik. Di episode-episode yang lalu kita telah melakukan kajian misalnya terkait dengan eksistensi Tuhan di dalam tubuh manusia. Kemudian kita juga melakukan kajian di episode berikutnya terkait dengan eksistensi Tuhan di dalam hati manusia. Yang ketiga, kita mengkaitkan dengan organ yang namanya otak, di mana di sini memunculkan sejumlah pertanyaan terkait dengan organ-organ vital di mana kita tidak menguasainya tetapi dikuasai oleh kekuatan di luar kita yang sudah kita simpulkan sebagai Tuhan atau Allah itu. Karena sesungguhnya mekanisme yang terjadi di dalam tubuh kita memang di luar kendali kita dan dikontrol secara alam bawah sadar. Itu pasti melibatkan adanya eksistensi di luar diri kita sebagai manusia. Kita sudah mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang menarik di episode-episode yang lalu, di mana kita membahasnya mulai dari lahiriahnya. Tetapi kita akan terus beranjak semakin menuju kepada batiniah. Diri manusia itu terdiri dari lahir dan batin. Ketika diajarkan kepada kita agar memahami diri kita untuk mengenal Tuhan kita, di dalam dunia tasawuf dikenal sebuah wisdom, qad arafa nafsahu, qad arafa rabbahu. Sungguh barang siapa mengenal dirinya, nafsahu, qad sungguh dia akan mengenal arafa rabbahu, mengenal Tuhannya. Nah, kata nafs inilah yang terus-menerus akan kita kaji semakin dalam, mulai dari yang bersifat anatomi fisikal, di mana kita sudah melibatkan atau memanfaatkan kajian-kajian yang bersifat biologis, medis, dan anatomis untuk memahami diri secara fisikal, tetapi kita akan terus beranjak untuk mendekati atau mendalami diri fisikal itu menuju diri yang semakin batinia, menuju pada spiritualitas. Jadi spiritualitas itu sesungguhnya tidak hanya bersifat batinia, tetapi sekaligus lahiriah dan batinia. Bahkan kita sudah mengkaji bahwa Allah itu bersifat zahir dan batin sekaligus. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah itu adalah yang awal dan yang akhir sekaligus, tetapi zahir wal batin sekaligus. Maka kita harus melakukan kajian itu bersifat lahiriah dan batiniah sekaligus. Tetapi dikarenakan kajian ini harus luas dan mendalam, kita tidak bisa melakukannya dalam satu episode, melainkan kita petak-petak.
Kita mulai dari yang bersifat lahiriah, nanti ke batiniah, dan berpadu di dalam spiritualitas yang saya ungkapkan dalam konsep tasawuf modern. Di dalam forum kita ada pertanyaan atau statement ungkapan dari beberapa kawan kita yang mencoba mengkritisi pendekatan lahiriah ini. Ya, ini belum selesai. Tahap demi tahap kita akan melakukan kajiannya, dikarenakan ada sebagian dari kawan kita yang melakukan proses spiritualnya itu hanya melalui pendekatan yang bersifat subjektif. Kalau kita meninjau kepada tasawuf klasik, memang pendekatannya itu lebih bersifat subjektif, bersifat mistis. Dan kemudian hampir-hampir mengabaikan pendekatan anatomis yang bersifat fisikal. Padahal anatomi yang bersifat fisikal itu tidak bisa dipisahkan dengan anatomi yang bersifat batiniah atau kejiwaan. Ya, kita akan semakin paham nanti bagaimana anatomi diri manusia ditinjau dalam dua sisi lahiriah dan batiniah secara simultan itu. Termasuk sudah ada yang mempertanyakan atau sudah kita singgung di episode-episode yang lalu terkait dengan hati misalnya. Hati itu secara lahiriah apa dan secara batiniah apa? Itu tidak bisa dipisahkan. Ketika dipisahkan, hanya memahami dari sisi mistis, dari sisi subjektivitas, maka ini bisa tidak cocok dengan realitas objektif, realitas medis, atau realitas biologis dan anatomis. Padahal dengan mengaitkan keduanya, kita kemudian saling memberikan tuntunan antara pendekatan subjektif dengan yang objektif itu. Pendekatan subjektif itu bisa berbeda-beda pada setiap orang dan kemudian tidak bisa dibuktikan atau dikonfirmasi kebenarannya karena setiap orang kemudian memiliki pemahaman yang berbeda, termasuk terkait dengan hati, terkait dengan jiwa. Jiwa itu ada di mana misalnya? Dalam pendekatan subjektif itu kemudian memiliki range yang sangat luas, yang sangat lebar, di mana setiap orang itu bisa memiliki pendapat yang berbeda. Maka subjektivitas untuk mengenal diri ini harus di-cross-check, ya, di-cross dengan sudut pandang objektivitas. Di mana objektivitas ini dilakukan penelitiannya, pengamatannya, dan pembuktiannya lewat sains, khususnya biologi, lebih khusus lagi medis, lebih khusus lagi anatomi. Di dalam tasawuf modern, pendekatan subjektivitas itu harus dikontrol dengan pendekatan yang objektivitas. Supaya apa? Supaya apa yang kita dalami secara subjektif lewat perasaan, lewat experience, itu bisa dikontrol dengan bukti-bukti kebenaran yang diakui oleh manusia atau bahkan ilmuwan secara kolektif. Kalau keduanya ini kita lakukan, maka kita akan mendapatkan kesimpulan yang jauh lebih baik dibandingkan salah satu saja. Subjektivitas saja atau objektivitas saja itu memiliki kelemahan masing-masing. Objektivitas kalau tidak dipandu dengan subjektivitas tidak akan menuju pada kedalaman spiritual. Tetapi sebaliknya subjektivitas yang tidak dikontrol oleh objektivitas, dia bisa lepas dari kebenaran hakiki yang difahami oleh kolektivitas manusia melalui pengamatan-pengamatan yang bersifat empirik. Empirik itu artinya dilihat, difahami oleh si A dan si B, si C, hasilnya sama. Dilakukan di sini, di sana, di situ, dan seterusnya, hasilnya sama. Hari ini, besok, lusa, tahun depan, dan seterusnya, hasilnya sama. Jadi sahabat sekalian, ini penting saya sampaikan kembali bahwa pendekatan yang kita lakukan adalah simultan, bersifat lahiriah dan batiniah, bersifat objektif sekaligus subjektif. Dan dua-duanya ini harus dipandu dengan informasi-informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim. Dengan memadukan ketiga ini, maka kita insya Allah akan berada di atas jalan yang lebih baik dibandingkan hanya mengambil salah satunya saja. Oke, hari ini kita akan melakukan pendalaman terkait di manakah sesungguhnya jiwa
itu bersemayam di dalam diri kita. Dalam pendekatan mistis, tidak mendapatkan gambaran yang konkret tentang jiwa itu. Apa itu jiwa? Bagaimana itu jiwa? Di mana itu jiwa? Apakah berada di kepala, berada di jantung, berada di liver, yang dua-duanya disebut sebagai hati, atau di seluruh tubuh? Itu tidak mendapatkan kesimpulan yang definitif. Ketika kita melakukan kajiannya secara mistis belaka, yang muncul adalah dugaan-dugaan yang tidak bisa dikonfirmasi oleh orang lain. Maka saya mengajukan tambahannya, selain bersifat mistis atau bersifat subjektif, ya lebih tepatnya harus dikontrol dengan menggunakan pendekatan yang bersifat anatomis, yang saintifik, yang objektif. Maka di dalam pendekatan saintifik, medis, anatomis, kita mendapatkan kesimpulan keberadaan jiwa itu. Apakah jiwa itu berada di dalam hati? Hati itu yang mana? Yang jantung ataukah yang liver? Saya kira Anda sudah mendapatkan sebagian clue-nya di dalam episode-episode yang lalu, tapi nanti akan kita pertajam terus terkait dengan hati itu jantung ataukah liver. Dan yang kedua, sesungguhnya apakah jiwa itu tidak berada di jantung dan tidak berada di liver, melainkan berada di otak. Nah, yang demikian ini kita bisa melakukan konfirmasinya melalui pendekatan yang bersifat anatomis, yang bersifat medis, yang bersifat saintifik. Bagaimana cara memastikan bahwa jiwa itu sesungguhnya berada di jantung atau di liver ataukah di otak? Sahabat sekalian, mari kita mulai dengan mengambil definisinya terkait dengan jiwa itu dari dalam Al-Quran Al-Karim. Ini yang selalu saya sampaikan, bahwa guidance utama itu harus berangkat dari clue informasi yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana sudah pernah kita kaji, kita diskusikan, dan hari ini kita perdalam, Al-Quran itu menggambarkan kepada kita tentang anatomi diri manusia itu di dalam 3 lapisan eksistensi. Yang pertama yang bersifat badania, di dalam Al-Quran disebut sebagai jasad atau jism. Yang kedua adalah yang bersifat kejiwaan. Di dalam Al-Quran diistilahkan sebagai nafs dalam bentuk mufrodnya atau tunggalnya, dan anfus dalam bentuk jamaknya. Dan yang ketiga adalah yang disebut sebagai ruh. Di dalam Al-Quran diistilahkan juga dengan ruh. Nah, ini harus kita jelaskan dulu secara definitif supaya tidak rancu dan tidak campur aduk. Karena di dalam pendekatan spiritualitas yang bersifat mistis seringkali rancu itu antara yang namanya jiwa dengan namanya roh. Padahal istilahnya di dalam Al-Quran itu dibedakan dengan sangat tegas. Ketika bicara tentang jiwa, maka yang digunakan istilahnya adalah nafs atau anfus jamaknya. Sedangkan ketika bicara tentang roh, maka yang disebutkan atau yang digunakan oleh Al-Quran istilahnya bukan nafs atau anfus, melainkan roh. Nah, ini menarik karena memberikan batasan yang jelas, yang definitif, yang kemudian tidak bisa dibantah karena ini sumbernya adalah sumber otoritatif yang berasal dari dalam Al-Quran. Tentang badan misalnya, Al-Quran menjelaskan dalam sejumlah ayat. Di antaranya yang menggunakan istilah jasad, Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 8. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin. Dan tidaklah kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan, dan tidak pula mereka itu orang-orang yang kekal. Ayat ini menggunakan istilah jasad untuk menggambarkan tubuh manusia, badan kasar kita secara fisikal. Kemudian dikaitkan dengan membutuhkan makanan-makanan atau nutrisi, air, ya, minuman, dan seterusnya yang menunjukkan sifat materialnya. Dan kemudian ditambahi lagi bahwa tubuh ini, jasad ini tidak bersifat kekal. Karena pasti akan mengalami kehancuran, terikat oleh hukum fisik. Satu.
Yang kedua, di ayat yang berbeda, di dalam surat Al-Baqarah 247, Allah menggunakan kata jism untuk menggambarkan tubuh itu. Sama sifatnya adalah fisikal, badan kasar. Berikut ini. Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu, yaitu Tolut, dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Ayat ini juga menggambarkan fisik, tubuh, badan seorang manusia dalam konteks ini adalah Raja Tolut yang memiliki ilmu yang luas, ilmu yang tinggi, tapi sekaligus tubuh fisik yang sangat kuat, sangat perkasa. Nah, Al-Quran menggunakan istilah jism dan jasad itu dalam sejumlah ayat, menggambarkan badan fisik kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah badan halus yang disebut sebagai nafs, atau jamaknya adalah anfus. Nah, di sini memunculkan ada nuansa yang berbeda-beda terkait dengan istilah nafs itu. Setidaknya ada 3 nuansa terkait dengan penggunaan istilah nafs yang kemudian secara umum itu diterjemahkan sebagai diri, nafs adalah diri, kemudian diterjemahkan sebagai nyawa, dan kemudian di ayat yang lain lagi diterjemahkan sebagai karakter atau sifat-sifat kejiwaan seseorang. Jadi penggunaan kata nafs itu memiliki nuansa-nuansa itu yang seringkali kemudian bisa menjebak kita dengan mengambil hanya salah satunya saja. Seharusnya kita memahami jiwa itu di dalam konteks kalimatnya. Mari kita lihat beberapa ayat terkait dengan jiwa yang menggunakan istilah nafs atau anfus itu. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah menggunakan istilah anfus untuk menggambarkan diri manusia seutuhnya. Berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, secara jamak anfusakum, karena ini berbicara kepada manusia atau umat secara kolektif. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Penggunaan kata anfus ini menunjuk kepada diri manusia seutuhnya. Ya badan kasarnya, ya jiwanya, ya rohnya sebagai satu kesatuan yang utuh. Jagalah dirimu sebagai manusia, jangan sampai masuk neraka. Ini adalah pemahaman yang pertama terkait penggunaan istilah nafs atau anfus. Yang kedua, Allah menggunakan istilah nafs dan anfus itu untuk menggambarkan nyawa. Yang ini seringkali rancu bagi orang-orang yang tidak memahami teks aslinya yang sama-sama menggunakan kata nafs, tetapi dalam terjemahannya diterjemahkan sebagai nyawa. Nyawa ini di dalam Al-Quran tidak ada istilah khususnya, melainkan menggunakan istilah nafs atau anfus sama dengan jiwa atau sama dengan diri manusia yang seutuhnya. Nah, mari kita lihat konteksnya sebagaimana digambarkan Allah di dalam surat Al-An'am ayat 93. Walau taro idzal zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusahum. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Ayat ini diterjemahkan di bagian akhirnya, keluarkanlah nyawamu. Teks aslinya adalah akhriju anfusakum. Keluarkan anfusmu, keluarkan jiwamu. Nah, di sini seringkali memunculkan kesimpangsiuran atau keambiguan terkait dengan makna nafs itu sesungguhnya nyawa, ataukah diri manusia, ataukah nanti yang ketiga jiwa dengan segala sifat-sifatnya.
Dalam konteks ini, maka kata nafs atau anfus itu memiliki makna nyawa, yaitu suatu eksistensi di mana ketika eksistensi itu lepas dari badannya yang mengalami kerusakan, maka dia akan tetap hidup di alam barzah. Kita sudah pernah membahas tentang itu, bahwa nyawa manusia itu sesungguhnya tidak mengalami kematian. Kematian itu adalah rusaknya badan. Nah, nyawa ini sesungguhnya adalah entitas yang sama dengan jiwa, karena sama-sama disebut sebagai nafs atau anfus, tetapi memiliki badan yang bukan fisikal, bukan badan material, melainkan badan gelombang atau badan energial. Nanti akan kita lanjutkan di episode yang lain terkait dengan hal ini. Tetapi poin penting yang ingin saya sampaikan, penggunaan kata nafs, jiwa ya di dalam Al-Qur'an dalam konteks ini kemudian diterjemahkan sebagai nyawa. Nah, yang ketiga, penggunaan kata nafs atau anfus itu dikaitkan dengan karakter, dikaitkan dengan sifat, dikaitkan dengan kecerdasan intelektual maupun kecerdasan emosional. Allah berfirman terkait dengan hal itu di dalam surat An-Nisa ayat 63. Wa idhum wa kullahum fi anfusihim qaulan baligha. Dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas kepada jiwa mereka. Wa idhum, berilah mereka pelajaran, wa kullahum fi anfusihim. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas ke dalam anfusihim, ke dalam jiwanya. Jadi kalau kita melihat di sini, menarik ada 2 poin. Yang pertama terkait berilah mereka pelajaran. Artinya jiwa itu, anfus itu memiliki kemampuan untuk menangkap hikmah, menangkap pelajaran-pelajaran yang ada di sekitarnya. Dan itu kaitannya adalah dengan intelektualitas, kecerdasan intelektual. Tetapi yang kedua digambarkan oleh ayat ini, wa kullahum fi anfusihim qaulan baligha. Katakan kepada mereka, kepada jiwa mereka, perkataan-perkataan yang membekas ke dalam jiwanya. Nah, ini kaitannya adalah dengan perasaan. Karena sesuatu yang membekas itu pasti menyentuh perasaannya. Bisa membuatnya malu, bisa membuatnya takut, bisa menyedihkan, mengharukan, menyenangkan, membahagiakan, dan seterusnya. Itu adalah mekanisme perasaan. Atau dalam psikologi dikenal juga sebagai mekanisme bawah sadar yang membekas sangat mendalam. Tapi poin penting yang ingin saya sampaikan adalah jiwa itu ada kaitannya dengan kecerdasan intelektual untuk mengambil pelajaran, sekaligus ada kecerdasan emosional untuk merasakan di mana perasaan itu membekas ke dalam jiwanya. Nah, sahabat sekalian, kita mendapatkan 3 poin terkait dengan penggunaan kata nafs atau anfus di dalam Al-Quran Al-Karim. Yang pertama menggambarkan manusia, diri manusia secara utuh, itu disebut sebagai nafs. Yang kedua, nafs digunakan untuk menggambarkan nyawa, yaitu eksistensi kehidupan di dalam diri manusia yang lepas dari badan ketika dia mengalami kematian. Itu juga disebut sebagai nafs. Dan yang ketiga adalah kecerdasan intelektual maupun kecerdasan emosional. Itu adalah sifat-sifat dari jiwa atau sifat-sifat dari nafs itu. Maka dari ayat-ayat ini kita mendapatkan 3 gambaran fungsional dari apa yang disebut sebagai nafs itu. Yang pertama adalah terkait diri manusia secara utuh, yang kedua terkait dengan nyawa yang bisa lepas dari badan ketika mengalami kematian, dan yang ketiga adalah bersifat karakter, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual. Maka ketika kita kaitkan secara anatomis, kita bisa mempertanyakan di mana ketiga fungsi itu berada di dalam diri kita. Atau dengan kata lain, terkait dengan fokus topik kita, di mana sang jiwa itu bersemayam. Apakah 3 fungsi tadi itu bersemayam di liver? Apakah itu bersemayam di jantung?
yang dua-duanya disebut sebagai hati, ataukah bersemayamnya di otak? Dengan melakukan cross-check antara pendekatan mistis, pendekatan subjektif, dengan pendekatan yang bersifat objektif dan saintifik, maka kita bisa mendapatkan kesimpulan yang valid, yang lebih bagus dibandingkan hanya salah satu dari keduanya itu. Apalagi ketika dibimbing dengan menggunakan petunjuk-petunjuk dari dalam Al-Quran Al-Karim. Sahabat sekalian, kita bisa melakukan screening atau filtering terhadap pertanyaan itu. Di mana jiwa yang memiliki 3 fungsi tadi berada? 1, apakah berada di liver? Apakah liver itu mewakili manusia, diri manusia secara utuh? Tentu saja jawabnya adalah tidak. Karena liver ini kalau rusak bisa diganti. Dan ketika liver itu rusak, maka tidak berarti diri orang itu, nafs orang itu hilang. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa nafs, jiwa yang menurut Al-Quran digambarkan dengan 3 fungsi, itu tidak bersemayam di liver kita. Apalagi dikaitkan dengan fungsi yang kedua dan ketiga, yaitu keberadaan nyawa, nafs sebagai nyawa. Apakah ketika liver kita rusak, kemudian nyawanya lepas, artinya orangnya meninggal dunia? Ternyata tidak selalu. Karena ketika liver itu rusak, sebagian masih bisa tumbuh, kalau rusak total bisa ditransplantasi dengan menggunakan liver orang lain. Artinya tidak begitu saja atau secara langsung ketika liver mengalami kerusakan, nyawa orang itu akan melayang. Maka data yang kedua atau kajian yang kedua ini menunjukkan bahwa nafs itu tidak berada di liver. Yang ketiga, terkait dengan karakter, terkait dengan kecerdasan intelektual maupun kecerdasan emosional. Apakah dia berada di liver? Tentu saja tidak. Karena liver ini tidak memiliki kecerdasan dalam konteks kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Jadi dengan melakukan screening atau filtering semacam ini, kita sudah mendapatkan kesimpulan yang pertama, bahwa jiwa bukan berada di dalam hati yang liver itu. Lantas yang kedua, kita bisa melakukan screening yang sama terkait dengan organ jantung yang juga disebut sebagai organ hati. Yang pertama, apakah jantung itu mewakili diri seorang manusia? Di mana kalau jantungnya rusak, maka orang itu tidak bisa disebut sebagai manusia. Tidak mewakili eksistensi kemanusiaannya. Kita bisa melakukan atau memberikan jawabannya bahwa jantung meskipun sebagai organ yang sangat vital, tetapi tidak menjadi representasi dari eksistensi seorang manusia. Dikarenakan kalau jantungnya rusak, bisa diganti dengan jantung yang lain. Bahkan bisa diganti dengan pompa ya, yang bersifat atau memiliki fungsi seperti jantung itu mendistribusikan darah, aliran darah kita, nutrisi-nutrisi, oksigen dan seterusnya yang dibutuhkan oleh tubuh ke triliunan sel-sel tubuh kita. Jadi jantung tidak langsung mewakili eksistensi seorang manusia yang kemudian dikenal sebagai nafs atau anfus di dalam Al-Quran. Yang kedua, apakah jantung itu menjadi ukuran dari kematian seseorang? Kita sudah melakukan kajian di episode yang sebelumnya bahwa jantung itu meskipun sebagai organ vital, ternyata tidak berarti kalau jantungnya rusak, dia akan mengalami kematian. Menurut kedokteran modern, kematian itu bukan disebabkan oleh tidak berfungsinya jantung, melainkan oleh tidak berfungsinya otak atau batang otak yang dikenal sebagai MBO, mati batang otak. Kerusakan jantung masih bisa digantikan fungsinya dengan menggunakan pompa yang mesin atau digantikan ditransplantasi menggunakan jantung orang lain. Jadi dengan melakukan screening dengan parameter yang kedua ini, kita juga mendapat kesimpulan bahwa jantung kita tidak mewakili nyawa kita. Nyawa kita tidak berada di jantung itu. Atau lebih umum lagi, nafs,
Jiwa kita tidak berada di jantung itu karena begitu jantung itu rusak, itu bisa digantikan dengan jantung yang lain, bahkan digantikan dengan pompa. Dan yang ketiga, parameter yang dikenakan untuk melakukan screening atau filtering itu adalah karakter, kecerdasan intelektual maupun kecerdasan emosional. Apakah itu berada di jantung kita? Ternyata juga tidak. Karena kecerdasan itu, meskipun setiap organ memiliki kecerdasan, sebetulnya selain jantung, paru-paru, ginjal, semuanya memiliki kecerdasan. Kecerdasan organik namanya. Tetapi kecerdasan yang sangat terbatas, yang tidak mewakili kecerdasan manusia secara utuh. Kecerdasan yang bersifat parsial, iya. Dia memiliki perintah-perintah yang sangat cerdas untuk mengoperasikan jantung itu sendiri atau organ itu sendiri, iya. Tetapi secara keseluruhan sebagai manusia, dia tidak menjadi representasi dari diri seorang manusia yang oleh Al-Quran digambarkan sebagai nafs itu. Kecerdasan intelektual tidak, kecerdasan emosional juga tidak sepenuhnya. Yang ini nanti akan kita bahas pada kajian yang berbeda. Jadi sahabat sekalian, sekali lagi kita mendapatkan kesimpulan bahwa jiwa kita sesungguhnya tidak berada di dalam jantung kita. Nah, yang ketiga, kemudian kita mendapatkan gambaran panjang lebar terkait dengan apa yang disebut sebagai organ otak. Yang ini kemudian dibuktikan secara medis, secara biologi, secara ilmu anatomi, bahwa di otak inilah sesungguhnya tempat bersemayamnya jiwa kita. Karena sekaligus mewakili tiga hal itu. Yang pertama, mewakili diri manusia. Organ otak adalah satu-satunya organ yang tidak bisa ditransplantasi dan tidak bisa digantikan dengan apapun. Begitu otaknya rusak, maka matilah dia. Bahkan cuma batang otaknya saja yang rusak, MBO mati dia. Disebut sebagai mati batang otak, apalagi secara keseluruhan. Jadi yang pertama terkait dengan diri manusia, representasinya ada di organ yang namanya otak. Yang kedua, terkait dengan nyawa, nafs sebagai nyawa. Apakah itu juga berada di otak? Jawabannya jelas, iya. Sudah berulang kali tadi kita singgung bahwa kematian otak itu menggambarkan kematian seorang manusia. Tapi kematian organ vital lainnya, jantung, paru, ginjal, liver, tidak menggambarkan secara langsung kematian seseorang manusia. Nah, sahabat sekalian, parameter yang kedua menunjukkan bahwa kematian batang otak itu menunjukkan lepasnya nyawa, lepasnya jiwa dari tubuh manusia. Dan yang ketiga yang digambarkan Al-Quran, jiwa itu kaitannya dengan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Iya, semuanya itu berada di otak kita. Nanti di episode yang berikutnya lagi, kita akan melihat bagaimana otak itu memiliki parameter-parameter yang disebutkan tadi itu, tiga itu, khususnya terkait dengan kecerdasan intelektualnya maupun kecerdasan emosionalnya. Sesungguhnya bagaimana itu fungsi otak yang ternyata di dunia ilmu pengetahuan yang mutakhir ini, otak itu sudah bisa dilakukan pemetaannya. Diketahui itu, di mana fungsi motoriknya, di mana fungsi kecerdasan emosionalnya, di mana memori intelektualnya, di mana kepribadiannya, di mana terkait dengan sensor-sensor indrawinya, dan seterusnya dan seterusnya. Otak itu memiliki kecanggihan yang luar biasa yang bisa digambarkan dia ini adalah representasi dari diri seorang manusia. Maka ketika otak itu mengalami kerusakan, maka orang itu juga akan mengalami kematiannya. Demikian juga ketika otak itu mengalami kerusakan, maka dia akan mengalami gangguan jiwa dalam bentuk kecerdasan intelektual maupun kecerdasan emosionalnya. Dan secara menyeluruh, ketika otak itu rusak, maka representasi kemanusiaannya juga akan menjadi hilang seiring dengan rusaknya organ yang bernama otak itu.
Sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini kajian kita di episode kali ini untuk membedah lebih jauh dan kemudian mendalaminya sekaligus mengklarifikasi dengan petunjuk-petunjuk dari dalam Al-Quran dan kemudian secara simultan kita memadukan kajian yang bersifat subjektif dengan kajian yang bersifat objektif. Mudah-mudahan sudah mendapatkan benang merahnya dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.